samargo gomuse bahemaan perhitean pasu-pasu mabaur mari ale Tuhanku patu pamaau ban pasu-pasu tudongan sude. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu Keluarga. Dalam kerendahan hati dan ucapan syukur, marilah kita menghadap kemuliaan Allah, beribadah kepadanya, karena Dia adalah Tuhan pencipta kita, dan kita adalah ciptaannya. Kita masing-masing berdoa dalam hati. Amin haleluya. Beta hitalau marsingal tu jolona. Amin haleluya. Nasokal jalana baria do Jehovah. Amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Puji ma Jehovah debatata. Amin haleluya. Para sirohana sumurung do ibana. Amin haleluya. Ta endehon agoan ni debatata. Amin haleluya. Palani denggani basana natuhita. Amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin
amen haleluya. Endehon amen haleluya. Endehon amen haleluya. Endehon amen haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sukacita. Di tengah ancaman, sabda-Mu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Marilah kita membaca hukum Taurat dari titah yang pertama sampai yang keempat. Demikianlah bunyinya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan nama-Nya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat
dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Hadapanmu Yesus, lea tutujo diriku, dihiban godang di dosaku, di hadapanmu Saudara dan saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghampiri hadirat Allah, memohon penuh penyesalan akan dosa-dosa yang kita perbuat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Saudara dan saudari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah
pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita baca epistel minggu ini, kitab Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang akan dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Hapusan Tuhan, tolongmu, dilas di roh hati kiar sakwe, asini roh hari nang pambainanmu, o si balu apa hapusan Tuhan, hapusan Tuhan, dan naman sohot asini roham, nasa diri kodeyau di parade, tunggalani yasim wisude. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurnalah tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Inilah warta jemaat untuk kita Minggu tanggal 17 Mei 2020 dengan Minggu Rogate, artinya berdoa dengan topik doa ucapan syukur. Warta yang pertama, berita kelahiran. Telah dikaruniakan Tuhan. 1. Pada hari Selasa 17 Maret 2020, seorang anak laki-laki pada keluarga Julian Siagian, Ibu Silvia Boru Tampubolon, alamat Sipin Wik Sipin STM. 2. Pada hari Senin 20 April 2020, seorang anak perempuan pada keluarga MY Tampubolon Boru Simanjuntak, alamat Jalan Pintu Besi, Perum Sabila Residence, Wik Pargodungan. Yang kedua, berita duka cita. Telah meninggal dunia. 1. Pada hari Jumat 8 Mei 2020, Ibu Risma Boru Gultom, istri dari Bapak Freddy Mangasitua Nababan, alamat Perum Arta Uli 2, Palmerah Lama, Wik Palmerah Lama, tutup usia 48 tahun. 2. Pada hari Sabtu 9 Mei 2020, Ibu Sereidah Boru Tambunan, gelar Opu Hadian Boru, istri dari Bapak Marsakap Simanjuntak, gelar Opu Hadian Doli, alamat Komplek Teluk Permai, Wik Telanai Pura, tutup usia 53 tahun. Ketiga, peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kamis 21 Mei 2020 adalah hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita memperingatinya dengan ibadah kebaktian di rumah masing-masing. Acara dipersiapkan manual atau cetakan dan video. 4. Pelayanan renungan harian. Sebagai upaya optimalisasi pelayanan kepada anggota jemaat selama pandemi COVID-19 ini, terhitung mulai Senin 18 Mei 2020, gereja kita akan memproduk video renungan singkat harian yang akan dilaksanakan oleh semua full-timer HKBP Jambi secara terjadwal. 5. Varia Dewan Diakonia. 1. Pembagian atau pendistribusian paket sembako sumbangan dari jemaat donatur tahap kedua akan dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei sampai dengan Selasa 19 Mei 2020 pukul 9 WIB
sampai dengan pukul 15 WIB di toko Diakonia HKBP Jambi. Kedua, jumlah paket yang akan dibagikan sebanyak 150 paket dengan tiap paket berisi 10 kg beras, 1 kg minyak sayur, dan 6 bungkus super mie. 3. Paket diambil oleh si tua masing-masing WIK. Kemudian si tua yang mendistribusikan kepada anggota jemaat, dan daftar anggota jemaat yang akan menerima pada setiap WIK agar diserahkan kepada diakonia. Daftar kuota yang mendapat bantuan setiap WIK ada di dalam warta jemaat. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Shalom. Setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Wow, ale Jehovah di dalam narodokon, hodona totong satia, oguau nahagaleon, sagu-sagu hangoluan, surton dikon, sai paboh surton dikon. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari Minggu yang berbahagia ini. Diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau,
dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu, dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenal keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu, maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah hari ini memberi pengertian doa yang sesungguhnya. Doa itu adalah dialog, pertemuan dua pribadi yang bukan saja bicara kepentingan, tetapi bicara relasi hubungan atau persaudaraan yang intim dengan Tuhan. Daud pergi ke tempat yang khusus, bertemu dengan Tuhan. Kita tadi sudah baca ayat 16, masuklah Daud ke dalam. Dalam terjemahan bahasa Batak, masuk Raja Daud tu bagasan undung-undungna. Undung-undung adalah kemah suci. Di dalamnya ada tabut perjanjian. Dalam tradisi Israel, tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Allah. Dan kemah adalah tempat perjumpaan Allah dengan manusia. Kondisi Daud saat masuk ke kemah suci itu adalah usai pelantikannya menjadi Raja Israel. Dan kita melihat inisiatif Daud menjumpai Allah. Dan di dalam kemah itu dia berdialog, dia berbicara akrab dengan sang penolongnya. Suatu pembicaraan yang sangat pribadi dan yang sangat dekat. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus pernah berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jabatan dan kekuasaan, popularitas dan kekayaan, saudara, bisa jadi godaan yang serius, membuat manusia jatuh ke dalam kesombongan orientasi diri, dan semakin lama manusia itu jauh dari Tuhan. Saudara, beberapa gereja di Eropa, menurut informasi, banyak yang sudah tutup. Gereja berganti menjadi perkantoran, klub, bahkan menjadi gedung masjid. Umat Kristen banyak beralih menjadi ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Salah satu penyebabnya
adalah faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka beranggapan semua masalah hidup dapat diatasi dengan teknologi, jadi mereka tidak butuh Tuhan. Tetapi sekarang ketika virus corona mewabah di benua Eropa dengan luar biasa yang telah merenggut jutaan nyawa manusia, kita tidak tahu apakah mereka manusia yang di sana mencari Tuhan sekarang, berlutut dan berteriak dalam doanya kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat sepertinya teknologi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah virus corona ini. Bahkan kekayaan yang melimpah yang ada pada manusia itu sekarang ini tidak mampu memperpanjang usia manusia. Saudara-saudara, bagaimana pula kalau kesuksesan datang? Popularitas dan kekayaan yang kita miliki itu ada, sekarang kita nikmati. Apakah hati kita bisa seperti hati Daud? Pertama kali yang dia lakukan adalah menjumpai Tuhan. Dia berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Saya mau bertanya kepada anak-anak muda, bila apa yang kau perjuangkan telah engkau dapat, siapakah pertama sekali yang kau temui? Apakah teman kongkomu? Lalu kau bandari dia, lalu berpesta pora? Atau justru yang kau temui pertama sekali adalah pacarmu atau orang tuamu? Adakah kau ingat untuk menjumpai Tuhan, lipat tangan dan bersyukur kepada Tuhan? Saudara, kita belajar dari Daud pada nats perikop kita hari ini. Sebenarnya kalau dengan jujur kita mau lihat, banyak alasan membuat dia bisa sombong dan arogan kepada umatnya, kepada bangsanya. Karena dia punya pasukan perang yang hebat, dia punya pendukung yang sangat besar, dia punya harta, dia punya kekuasaan. Bahkan dia dikaruniakan Tuhan dinasti kerajaan. Kerajaannya akan turun-temurun kepada anak cucunya, saudara. Tetapi kita melihat perikop kita hari ini, hatinya tetap melekat pada Tuhan. Di hadapan Tuhan dia merasa bukan siapa-siapa. Perhatikanlah bahasa tubuhnya. Ayat tadi yang kita sudah baca, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Daud duduk di hadapan Tuhan. Dia duduk, saudara. Kita tidak tahu dan Alkitab tidak begitu jelas menyebutkan apakah dia duduk di lantai, apakah dia duduk di kursi. Tapi saya pikir Daud akan duduk di lantai karena dia tahu dia berada di hadapan siapa, saudara. Dan perhatikanlah lisannya mengatakan dalam perikop ini, siapakah aku ini Tuhan, siapakah keluargaku? Dan yang mau dikatakan ayat ini kepada kita, Daud mau berkata, semuanya adalah anugerah-Mu saja, bukan karena kuat dan gagahku. Satu pengenalan diri yang hebat. Saudara, ini adalah doa yang benar, doa yang menghasilkan kerendahan hati. Ketika saya dan saudara punya relasi yang baik dengan Tuhan, ketika kita mengakui bahwa kita adalah orang yang rajin berdoa, maka tidak ada alasan untuk kita sombong diri di hadapan Tuhan dan di hadapan banyak orang. Kendatipun saudara, kesuksesan sedang bersama dengan kita, harta sedang bersama dengan kita, popularitas sedang bersama dengan kita, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk bersombong diri kepada siapapun. Saudara, bahkan kalau kita belajar kepada Daud, ketika penderitaan datang, tidak membuat relasinya berkurang dengan Tuhan. Semisal orang Batak bilang, kalau ada berkat maka haleluya. Kalau rugi yang datang jadi halelupa. Saudara, harusnya ketika kita belajar dari Daud ada berkat haleluya,
Ketika kerugian datang juga, haleluya. Amin saudara. Mari kata aminkan di dalam hati kita saat ini. Doa itu membangun relasi dengan Tuhan untuk semakin mengenalnya lebih baik lagi. Doa bukan hubungan kepentingan. Seperti seorang yang ke supermarket, dia membawa daftar belanja, kemudian dia mengambil apa saja yang dia inginkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang utama dilakukan Raja Daud adalah bersyukur dan menyembah Allah. Dari lisannya keluar kata-kata memuji dan memuliakan Tuhan atas perbuatannya yang ajaib di masa lampau, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Lisan Raja itu mengaku tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Allah yang dinamis, Allah yang tidak tinggal diam, tetapi bergerak bersama umatnya. Saudara, ini doa orang dewasa. Doa orang dewasa tidak hanya meminta-minta. Doa orang dewasa adalah doa yang punya mata iman, yang dapat melihat dan mengakui kekuasaan Tuhan. Saudara, doa dapat menembus batas antara yang maha kudus dengan manusia yang berdosa. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ayat ini menjamin kita bahwa Tuhan bisa ditemui. Karena itu Tuhan ingin doa bukan jalan keluar, tetapi doa menjadi jalan utama bagi orang-orang yang percaya. Dalam doa Tuhan memberi ruang kepada kita untuk melakukan permohonan yang tiada putusnya, terutama saudara di tengah-tengah wabah COVID-19. Dan hari ini adalah Minggu Rogate, semua umat HKBP merayakannya. Kita diingatkan supaya kita berdoa di tengah wabah COVID-19 ini. Mari kita kobarkan permohonan kita setiap hari yang tiada putus-putusnya kepada Allah. Karena kita tahu Allah adalah jawaban kita. Allah adalah penolong kita dalam kesesakan. Dan kita percaya mata iman kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib akan diperlakukan kepada seluruh umatnya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami masih bisa berdoa kepada Tuhan. Ketika ada banyak orang yang tidak punya kemampuan lagi berdoa, banyaknya tekanan hidup, penderitaan. Tetapi hari ini Tuhan gerakkan kami untuk bersekutu berdoa bersama-sama, menaikkan doa syukur kami kepada Tuhan. Kalau hingga pada saat ini kami bisa menyerukan nama-Mu di dalam hati kami. Hari ini kami masih dapat memanggil nama-Mu Tuhan. Karena itu doa syukur kami panjatkan kepadamu. Hari ini kami boleh berdiri tegak, hari ini kami boleh bernyanyi, hari ini kami boleh menikmati hari-hari kami. Walaupun dalam keterbatasan itu, kami masih bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa negara kami. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan, pertolongan Tuhan nyata di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Di dalam pergumulan yang begitu hebat saat ini, tolonglah kami Tuhan, tolonglah para pejabat, tolonglah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyelesaikan persoalan wabah COVID-19 ini. Tolong seluruh umat Tuhan hari ini dimanapun berada, yang mendapat imbas dari wabah COVID-19 ini, sehingga mendapat keterbatasan ekonomi,
dan banyak hal dalam hidup dan rencana kami yang semua terbengkalai Tuhan. Tapi hari ini kami tidak lupa untuk bersyukur kepadamu. Kami belajar dari Daud yang hatinya selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam suka maupun duka kami mau bersyukur juga kepada Engkau. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Berkati kami, berkati jemaatmu dari anak-anak sampai orang dewasa, sampai kepada para lansia, para ibu-ibu janda. Tuhan berkati orang-orang miskin, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Orang-orang yang sudah diberkati Tuhan dengan kelimpahan, Tuhan Engkau menjamah hati mereka, supaya mereka menjadi saluran berkat bagi umat Tuhan saat ini. Kami berdoa, berkati seluruh gereja yang dalam keterbatasannya menyampaikan suara kebenaran Tuhan. Bela gereja juga bersatu hati. Gereja juga melakukan fungsinya menjadi tempat berdoa, tempat untuk bersekutu, tempat untuk menyiarkan kabar baik. Kuduskan setiap gereja, kuduskan setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Dengarkanlah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan ucapan syukur kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 454. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga ke hatiku lega. Ku dembang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh, penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bahema